Part 45. Raisya menutup kedua mata Jihan. Lalu langkahnya ia tuntutan menuju suatu tempat yang tidak Jihan ketahui. Jihan terus saja memohon pada Raisya untuk memberi tahu dirinya. Akan dibawa kemana dirinya hingga kedua matanya harus ditutup. Raisya, Reno, sebenarnya Uma mau dibawa kemana? Jangan bikin Uma takut, ujar Jihan kepada kedua anaknya. Kejutan Uma. Raisya kalau bilang ke Uma bukan kejutan dong. Ujar Raisya ia sampai cekikikan bareng Reno. Uma sabar aja. Ya, pokoknya ini kejutan. Sambung Reno dan lagi-lagi kedua adik kakak itu cekikikan. Oh gitu. Ya, main rahasia. Rahasiaan sama Uma. Awas. Ya. Petik 2. Tak lama Raisya dan Reno berhenti di sebuah taman komplek yang sengaja mereka sewa. Hingga langkah Jihan pun ikut terhenti. Udah sampai. Berarti udah bisa dibuka tutup matanya. Ya, mata Uma udah mulai sakit. Loh, keluh Jihan dan memang akhir-akhir ini matanya selalu sakit. Mungkin efek kurang tidur dan terus saja berjam-jam di depan komputer. Belum Uma. Sekarang Uma ikut lagi sama Raisya. Petik 2. Ikut kemana lagi? Tanya Jihan. Sini tangan Umanya. Raisya kembali memegangi tangan Jihan. Mereka berjalan beberapa langkah. Uma duduk. Ya, nanti kalau Raisya bilang boleh buka. Buka. Ya, terang Raisya dan mendapatkan jawaban dan anggukan dari Jihan. Iya, petik 2. Siap ya Uma. 1, 2, 3, petik 2. Jihan membuka tutup matanya dan kejutan. Petik 2. Semua orang yang ada di sana menyerukan kata kejutan. Tidak lupa suara terompet dan juga kertas-kertas kelap-kelip berjatuhan mengenai tubuh Jihan. Sungguh Jihan begitu terkesima dengan kejutan yang baru saja dia dapat. Sebuah kejutan ulang tahun dirinya yang ke-36 tahun. Di sana, ada kedua anaknya yang terlihat sumringah. Mario yang terus menebar senyum padanya serta Firna yang terus berceloteh menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk dirinya. Sekian lama ia terus berkubang dalam kesedihan tatkala bertemu dengan tanggal dan bulan yang sama. Ini memang hari ulang tahunnya. Namun siapa sangka di tanggal dan bulan yang sama ini adalah tanggal di mana ia memutuskan untuk pergi. Meninggalkan kehidupannya yang dulu. Meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Dengan kejutan dari orang-orang terkasihnya ini, menyadarkan dirinya jika terus mengingat masa lalu hanya akan membuat kita terjebak dalam sebuah lingkaran masa lalu. Dan itu menyebabkan dirinya begitu sulit untuk berkembang. Kalian menyiapkan semua ini. Masya Allah. Terharu sekali. Terima kasih sudah repot-repot membuat ini semua. Petik 2. Ini sebenarnya rencana Raisya dan aku yang menyusun semuanya. Bangga Mario. Jihan malah terkekeh. Entahlah Jihan selalu saja ingin tertawa jika bersama Mario. Apa yang dilakukan Mario selalu sukses membuat Jihan senang. Harusnya, kalian jangan dulu bertemu. Besok kalian menikah. Ucap Firna. Lah, memangnya kenapa? Apa hubungannya coba? Ujar Mario. Ya, kata orang tua zaman dulu seperti itu. Gak tahu deh alasannya apa. Firna malah nyengir karena mengucapkan persepsi tanpa tahu maksudnya apa. Itu mitos. Timpal lagi Mario. Ini acaranya seperti ini aja. Makanan di meja cuma pajangan aja. Sela Jihan. Ia berucap hingga mereka menyadari melupakan tujuannya yang memang ingin merayakan ulang tahun Jihan. Enggak, itu buat dimakan. Ucap Mario. Kalau gitu duduk, dong. Kasihan makanannya dianggurin. Ucap Jihan tentunya untuk mencairkan suasana. Kini semuanya sudah duduk di kursi masing-masing. Jihan lalu menatap satu-satu pada kedua anaknya. Calon suaminya dan mantan madunya. Terima kasih untuk semuanya. Aku begitu terharu. Aku saja sampai lupa.
Ucapan terima kasih ini terkhusus Uma berikan kepada kedua anak Uma. Jihan menatap ke arah Raisya dan Reno. Ia lalu mengelus-elus kepala mereka secara bergantian. Kalian anak-anak Uma paling hebat. Kalian selalu saja buat Uma bahagia. Uma bersyukur sekali karena Allah menghadirkan kalian. Uma tidak tahu apa jadinya hidup Uma jika tanpa kalian. Mungkin Uma tidak akan menjadi Uma yang sekarang. Petik 2. Uma juga Uma terhebat yang Raisya miliki. Tidak ada Uma setegar Uma, sekuat Uma dan sesabar Uma. Raisya tahu semua yang Raisya lakukan untuk Uma tidak mampu menebus kebaikan dan pengorbanan Uma selama ini. Namun, Raisya selalu berjanji dalam hati jika Raisya akan selalu membuat Uma bahagia. Raisya tidak akan membiarkan satu tetes air mata pun berjatuhan. Tidak akan Uma. Petik 2. Jihan semakin terharu. Kini anak gadisnya ternyata begitu dewasa. Padahal tahun ini baru berusia 12 tahun. Dari tutur bicaranya saja tidak tampak seperti anak seusianya. Jihan lalu memeluk Raisya bergantian dengan Reno. Dua permata hatinya yang kelak semoga bisa jadi Kurotul, Uyun. Dan mampu jadi penyelamatnya kelak di akhirat. Dari kejauhan ada seseorang yang terus memperhatikan interaksi antara Jihan, kedua anaknya, Mario dan Firna. Dia menatap tidak suka. Bahkan terlihat jelas aura kebencian. Ternyata wanita itu di sini. Aku kira dia akan mengakhiri hidupnya. Gumam orang tersebut. Sekarang silakan habiskan waktu bersama kalian. Karena esok dan seterusnya kalian tidak akan bersama-sama seperti ini lagi. Gumam lagi orang tersebut. Lalu ia pergi dengan membawa sejuta amarah dan kebencian. Usai acara perayaan hari jadi Jihan, semua kembali ke aktivitas masing-masing. Tentunya aktivitas untuk mempersiapkan pernikahan Jihan dan Mario. Bukan pernikahan sederhana melainkan sebuah pernikahan besar. Awalnya Jihan menang ingin melangsungkan pernikahan sederhana. Sebab ia tahu diri. Ia hanyalah seorang janda bagaimana nanti anggapan orang-orang tentangnya. Namun, Bu Widya kekeh jika pernikahan cucunya akan meriah. Bahkan Bu Widya terus mengatakan pada Jihan untuk tidak merasa dirinya rendah. Menyandang predikat janda bukanlah sesuatu yang buruk. Terlebih Bu Widya tahu sepak terjal kehidupan Jihan. Terkadang kita pun perlu bersikap masa bodoh. Bodoh amat atau apapun itu terhadap komentar orang. Mereka belum tentu benar, suci dari dosa. Yang terpenting kita pasrahkan semua pada pemilik kehidupan. Mario sengaja tidak pulang. Ia masih ingin bersama Jihan. Sebab sudah 5 hari mereka tidak saling bertemu. Rindu yang Mario miliki sudah menumpuk penuh. Mas, sebaiknya pulang saja. Istirahat yang cukup. Bukannya di sini. Ikut bantu-bantu pula. Protes Jihan. Ia memaksa Mario agar pulang. 1 jam lagi. Deh, janji. Setelah itu Mas akan pulang. Lagi pula ini masih siang. Timpal Mario. Kalau Bu Widya tahu, aku yakin dia akan marah. Mas gak bilang mau ke sini kan? Terka Jihan dan Mario malah tersenyum. Itu artinya tuduhan Jihan benar. Hebat, kamu memang seorang paranormal. Selalu saja tahu apa yang aku lakukan. Fix kita memang jodoh. Seloro Mario tentunya membuat Jihan terkekeh. Interaksi keduanya tak luput dari pandangan kedua anak Jihan. Mereka berdua terus saja cekikikan. Bagi mereka Umanya selalu terlihat salah tingkah dan mereka senang menggoda sang Uma. Reno hendak bergabung di antara Umanya dan calon abinya. Namun Raisya malah menahannya. Raisya bilang jangan ganggu Uma. Kenapa gak boleh, Kak? Reno mau ikut gabung. Reno yakin Om Mario sedang menggoda Uma. Makanya Uma terlihat malu-malu gitu. Tutur si bungsu Reno. Hus, anak kecil kayak kamu tahu apa sih? Biarkan Uma dan Om Mario semakin dekat. Jangan diganggu. Petik 2. Reno langsung mendelik ke arah Raisya. Kakak juga masih anak kecil. Kalau udah seperti Om Mario,
Uma sama Mama Firna baru disebut dewasa, protes Reno. Raisya ikut mendelik ke arah Reno. Reno langsung nyengir menampakkan gigi ompongnya. Keesokan harinya. Kini hari pernikahan Jihan dan Mario beberapa jam lagi akan segera dilaksanakan. Kesibukan di tempat akad begitu terlihat kentara. Ya, acara ijab kabul memang diadakan di rumah Jihan. Saat ini Jihan tengah berada di kamarnya. Beberapa menit lalu ia sudah selesai dirias. Ia duduk di depan cermin seraya melihat pantulan dirinya. Jihan tidak hentinya terus tersenyum. Ini adalah pernikahan keduanya, namun entah kenapa ia merasa seperti pertama kali melakukan pernikahan. Ia pun tak menyangka bisa ada di fase ini. Ia kira setelah disakiti Danu dirinya tidak akan bisa membuka hatinya lagi untuk siapapun. Ternyata, dugaannya salah. Justru hatinya harus kembali terbuka dan orang yang berhasil masuk malah seorang bujang muda. Jika mengingat hal itu membuat dia malu sendiri. Bagaimana mungkin takdir mempermainkan dirinya? Takdir menyatukan dia dengan seorang pria yang umurnya 10 tahun lebih muda. Di tengah keasyikannya menertawakan takdirnya tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Jihan pun menoleh ke arah pintu. "Siapa?" tanya Jihan pada orang yang ada di balik pintu. "Saya dari tim Mua. Izin masuk, ada sesuatu yang tertinggal," ucap orang tersebut. "Oh, masuk saja," petik 2. Orang yang tadi mengetuk pintu pun masuk. Seorang pria berbaju serba hitam dengan topi menutupi kepalanya. Jihan membiarkan saja orang tersebut mengambil barangnya yang tertinggal. Dari balik kaca ia terus memperhatikan orang tersebut. Ia malah merasa curiga. Pasalnya, dari tim Mua tidak membawa pria, semuanya wanita. "Ketemu belum?" tanya Jihan. "Belum. Sepertinya tidak ada di sini," ucap orang tersebut. "Kalau begitu saya permisi. Maaf sudah mengganggu," petik 2. Jihan mau menjawab iya. Namun dari balik kaca ia melihat sesuatu yang membuat matanya membola dengan sempurna. Saat Jihan hendak menoleh ke arah pria itu, tiba-tiba saja pria itu membekam Jihan hingga hitungan detik ia langsung tak sadarkan diri. Tubuh lemah Jihan pun langsung ia rangkul. Ia bawa ke dalam dekapannya. Dengan sebuah senyuman jahat orang tersebut mengelus pipi Jihan. "Akhirnya, kau akan jadi milikku, Jihan," petik 2.